Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtanah, hari ini saya akan menceritakan kisah anak yatim piatu yang bertemu Nyi Roro Kidul. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sebuah desa kecil di pesisir pantai selatan Jawa, hidup seorang anak yatim piatu bernama Santo. Sejak kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan beberapa tahun lalu, Santo menjalani hari-harinya dalam kesendirian dan kesedihan. Setiap pagi, ia bangun dari tiduran sempit di sebuah gubuk tua yang usang, berusaha menjalani hidup meski hatinya terasa kosong. Kehidupan di desa yang terpencil itu tidak mudah. Apalagi Santo harus berjuang seorang diri setelah ditinggalkan orang-orang yang paling ia cintai. Pagi itu, seperti biasanya, Santo berjalan menyusuri pantai. Ombak yang menghempas pasir seakan menjadi teman setianya. Meski rasa sunyi terus membayangi. Ia duduk di atas batu besar di tepi pantai, memandangi lautan yang luas, berusaha mencari jawaban atas kebingungannya. Dalam keheningan itu, ia merasakan adanya kesepian yang tak terucapkan. Namun jauh di dalam hatinya, ia berharap ada sesuatu yang bisa mengubah takdir hidupnya. Tiba-tiba, sebuah suara lembut menyapanya. "Sedang apa kamu di sini, Nak?" Santo menoleh, dan di sana berdiri seorang perempuan cantik berambut panjang, mengenakan kain sedana berwarna hijau laut. Wajahnya yang lembut dan senyumannya yang penuh kedamaian, membuat Santo merasa hangat untuk pertama kalinya setelah lama dibalut kesedihan. Santo terdiam sejenak, merasa terkejut dengan kedatangan perempuan tersebut. Namun, ia akhirnya membuka mulut, menceritakan hidupnya yang penuh cobaan. Perempuan itu hanya mendengarkan dengan penuh perhatian, tak menginterupsi sepatah kata pun. Dia hanya mengangguk dengan lembut, memberikan rasa tenang yang Santo butuhkan. Meski tak berbicara banyak, perempuan itu seolah mampu memahami setiap untaian kata Santo, setiap kepedihan yang ia rasakan. Di tengah laut yang tenang, pertemuan itu terasa seperti titik terang yang mengingatkan Santo bahwa hidup ini masih punya harapan, meskipun kadang terasa gelap dan penuh air mata. Beberapa hari setelah pertemuannya di pantai, perempuan yang dikenalnya sebagai sosok penuh misteri itu kembali datang. Kali ini, ia membawa sesuatu yang tak terduga. Santo yang sedang duduk di depan gubuk bersama neneknya, Mbah Sarmi, terkejut saat melihat perempuan itu berjalan mendekat, membawa ikan segar yang berkilauan di bawah cahaya matahari. "Ini untuk kalian," katanya dengan senyum lembut, menyerahkan ikan-ikan itu kepada Mbah Sarmi. Mbah Sarmi, yang sudah berusia lanjut, tampak terkejut namun sangat berterima kasih. "Kami jarang makan ikan segar seperti ini," ujarnya, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih banyak, Neng." Perempuan itu hanya tersenyum, dan seolah tanpa beban, duduk di samping mereka. Suasana gubuk yang sederhana terasa lebih hangat dengan kehadirannya. Mbah Sarmi mulai menceritakan tentang kehidupannya yang penuh kesulitan. Ia bercerita dengan penuh ketulusan, tentang bagaimana ia harus merawat Santo yang masih kecil, meskipun tubuhnya sudah tak sekuat dulu. "Kadang aku merasa tak mampu lagi," kata Mbah Sarmi, suaranya berat, tapi Santo terlalu kecil untuk menghadapi dunia ini sendirian. Santo, yang duduk di samping neneknya, merasa perasaan itu semakin membekas di hatinya. Ia menggenggam tangan Mbah Sarmi, merasa beban hidup yang mereka jalani berdua terasa begitu berat, namun juga penuh cinta. Perempuan itu mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa mengganggu, hanya mengangguk-angguk seolah memahami setiap kata yang keluar dari mulut Mbah Sarmi. Setelah berbincang, perempuan itu bangkit dengan penuh kelembutan dan mengatakan, "Saya hanya ingin berbagi rezeki, semoga ini bisa membantu kalian." Sebelum pergi, ia menganggukkan kepala dan memberi salam dengan senyum yang tak lekang oleh waktu. Saat itu, Santo merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi dalam hidupnya. Sesuatu yang penuh kebaikan dan tanpa pamrih. Ia merasa disantau, merasa ada harapan meskipun dunia tampak sepi dan penuh kekurangan. Keberadaan perempuan itu di tengah-tengah hidupnya bukan hanya memberikan mereka ikan segar,
tetapi juga memberi sedikit cahaya dalam kegelapan hati Santo yang selama ini terbungkus oleh kesedihan. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan Santo bersama neneknya, Mbah Sarmi, semakin membaik berkat bantuan perempuan misterius yang mereka temui di pantai. Meski hidup mereka masih sederhana, ada kedamaian yang semakin terasa di hati mereka. Suatu pagi yang cerah, saat Santo duduk di atas batu besar di tepi pantai, merenung tentang hidup dan masa depan, perempuan itu kembali muncul. Ia datang dengan langkah ringan, membawa sebuah kotak kayu kecil yang tampak sangat indah. Kotak itu berukir motif gelombang laut yang memancarkan kilau halus di bawah sinar matahari pagi. Santo menatap kotak itu dengan rasa penasaran yang mendalam. "Ini untukmu, Santo," kata perempuan itu, menyerahkan kotak tersebut dengan senyum yang penuh makna. Santo terkejut, tidak tahu harus berkata apa. "Untuk saya?" tanyanya dengan suara tergetar. Perempuan itu hanya mengangguk lembut dan berkata, "Gunakan dengan bijaksana." Dengan tangan gemetar, Santo membuka kotak kayu itu perlahan. Matanya terbelalak melihat apa yang ada di dalamnya. Perhiasan-perhiasan yang luar biasa indah. Sebuah kalung emas bertatahkan permata yang berkilauan, gelang-gelang yang menawan, dan cincin-cincin dengan desain yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semua itu begitu mempesona, seakan berasal dari dunia lain. Ini untuk saya?" tanya Santo sekali lagi, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Ya," jawab perempuan itu dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan, "ini adalah hadiah, sebuah berkah yang datang sebagai balasan untuk ketulusan hati kalian." Santo terdiam, mulutnya terbuka sedikit, tetapi kata-kata tak keluar. Ia merasa seperti dalam mimpi. Mbah Sarmi yang berada di dekatnya juga terkejut. Namun ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Mereka memandang perhiasan itu, dan meski ada sedikit kebingungan, mereka tahu bahwa perhiasan ini bisa membantu mereka menjalani hidup yang lebih baik. Tanpa ragu, mereka memutuskan untuk menjual beberapa perhiasan tersebut sedikit demi sedikit. Dengan uang yang mereka dapatkan, kehidupan mereka mulai berubah. Gubuk tua mereka diperbaiki, bahan makanan yang lebih baik dapat mereka beli, dan mereka bahkan mulai membantu tetangga yang kesulitan. Santo merasa hidupnya mulai diberi harapan baru, dan ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang langka dan sangat berarti. Namun, meskipun kehidupan mereka mulai berubah, Santo merasa ada sesuatu yang belum terungkap, sesuatu yang misterius tentang perempuan itu. Perempuan yang memberi mereka rezeki ini seolah memiliki kekuatan yang jauh melampaui apa yang bisa dipahami oleh Santo dan Mbah Sarmi. Kehidupan Santo dan Mbah Sarmi mulai mengalami perubahan yang tak terbayangkan sebelumnya. Gubuk tua yang dulu lapuk kini terlihat lebih rapi dan nyaman, dengan atap yang lebih kokoh dan dinding yang lebih tertata. Setiap pagi, Santo bisa menikmati sarapan dengan neneknya tanpa harus khawatir tentang makanan yang kurang. Berkat uang dari penjualan sebagian perhiasan, mereka bisa membeli bahan makanan yang lebih bergizi dan bahkan sedikit tambahan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Namun, meskipun kehidupan mereka mulai membaik secara materi, ada satu hal yang tetap menghantui Santo, perempuan yang memberi mereka perhiasan itu. Santo merasa ada kekuatan lebih dari sekadar niat baik yang membawa perempuan itu ke dalam hidupnya. Setiap kali ia duduk sendiri, berusaha merenung tentang hidupnya, bayangan perempuan itu selalu muncul, seperti sebuah teka-teki yang belum terpecahkan. Pada suatu sore yang cerah, saat Santo duduk di batu besar di tepi pantai, tempat yang selalu ia pilih untuk merenung, perempuan itu datang lagi. Kali ini, ia tampak berbeda, lebih tenang dan penuh kedamaian. Santo menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu, dan perempuan itu duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Suasana menjadi hening sejenak, hanya terdengar deburan ombak di kejauhan. "Santo," perempuan itu akhirnya membuka suara, "kau telah melalui banyak cobaan, dan sekarang hidupmu mulai berubah. Tapi ingatlah, perubahan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah berkah yang datang setelah banyak doa dan usaha." Santo menatapnya, hati tergetar. "Tapi mengapa saya?" tanya Santo, merasa bingung dengan segala yang terjadi. Perempuan itu tersenyum lembut. Namun mata Santo bisa melihat kedalaman dan kebijaksanaan yang luar biasa di baliknya. "Karena kamu memiliki hati yang tulus dan keberanian untuk bertahan, meski dunia tampak kejam," jawabnya. "Kadang, hidup membawa kita melalui jalan yang penuh penderitaan, tapi hanya dengan ketulusan dan keteguhan hati, kita bisa menemukan cahaya di ujung jalan."
Santo meresapi kata-kata perempuan itu. Dalam hatinya, ia merasa bahwa hidupnya kini sudah berbeda. Bukan hanya dari segi materi, tetapi lebih pada bagaimana ia memandang dunia dan dirinya sendiri. Perubahan ini memberinya harapan baru untuk terus maju, untuk tidak lagi merasa kecil dan tak berdaya. Mbah Sarmi, yang mulai merasakan perubahan pada Santo, juga merasa lebih tenang. Meski usianya sudah lanjut, hatinya yang penuh kasih kini merasa lebih ringan. Mereka berdua tahu bahwa jalan hidup mereka telah berubah. Berkat pertemuan tak terduga dengan perempuan misterius yang telah memberi mereka lebih dari sekadar rezeki. Ia telah memberikan mereka kekuatan untuk melangkah lebih jauh, dengan keyakinan bahwa segala sesuatu mungkin terjadi, asalkan ada keyakinan dan ketulusan hati. Namun, meskipun hidup mereka mulai berubah, Santo tak bisa menahan rasa ingin tahu yang terus menggelisahkannya. Apa sebenarnya yang membuat perempuan itu datang ke dalam hidup mereka? Apakah ia hanya sekadar pembawa berkah? Atau ada alasan yang lebih dalam lagi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui Santo. Bahkan ketika hidupnya mulai berjalan lebih baik. Seiring berjalannya waktu, Santo semakin merasa ada yang ganjil dengan perempuan yang datang dan pergi begitu saja dalam hidupnya. Kehadirannya telah mengubah nasib Santo dan Mbah Sarmi. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam, yang belum terungkap. Santo merasakan ada misteri yang tersembunyi di balik kebaikan yang diberikan perempuan itu. Mengapa ia datang tanpa alasan jelas? Mengapa ia memilih mereka sebagai penerima berkat? Suatu malam, setelah makan malam bersama neneknya, Santo memutuskan untuk mencari jawaban. Ia berjalan menuju pantai, tempat pertama kali ia bertemu perempuan itu. Lautan yang luas seolah menyimpan banyak rahasia, dan malam itu, Santo berharap ia bisa menemukan salah satu dari rahasia tersebut. Di sana, di bawah sinar bulan yang memantulkan cahaya ke permukaan laut, Santo duduk di batu besar yang biasa ia tempati. Ia menunggu, berharap perempuan itu akan datang lagi. Tak lama kemudian, sosok perempuan itu muncul dari dalam kabut laut. Seperti biasa, ia tampak tenang dan anggun, seolah tak terpengaruh oleh dunia di sekitarnya. Santo merasa hatinya berdebar saat melihatnya. "Kau datang lagi," kata Santo, berusaha mengatur napasnya. Perempuan itu duduk di sampingnya, dengan senyuman yang sama seperti sebelumnya. "Kau mencari sesuatu, Santo?" tanyanya dengan lembut. Santo terdiam sejenak, matanya menatap laut. "Saya ingin tahu siapa sebenarnya kau," akhirnya ia berkata, suara penuh keteguhan. "Apa yang membuatmu datang ke hidup kami? Apa maksud dari semua kebaikan ini?" Perempuan itu tidak segera menjawab. Ia menatap laut, seolah sedang memikirkan sesuatu yang dalam. Setelah beberapa lama, ia akhirnya berujar, "Aku bukan siapa-siapa, Santo. Aku hanyalah perwujudan dari sebuah doa yang telah lama terkabulkan." Santo terperanjat. "Doa?" tanyanya, tak mengerti. "Ya," jawab perempuan itu, "aku adalah bagian dari kekuatan alam yang memberikan berkah kepada mereka yang tulus dan penuh harapan. Dulu, aku juga pernah merasakan apa yang kau rasakan. Kehilangan, kesedihan, dan ketidakpastian. Namun, aku belajar bahwa setiap ujian hidup membawa berkah, asalkan kita mampu melihatnya." Santo mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami setiap kata yang keluar dari perempuan itu. "Jadi, kau bukan manusia biasa?" Santo bertanya dengan rasa bingung. Perempuan itu tersenyum. Kali ini senyumnya lebih dalam. "Aku adalah bagian dari dunia yang tak terlihat oleh banyak orang. Diberikan kekuatan untuk membawa harapan dan kebaikan kepada mereka yang membutuhkan. Seperti halnya laut yang tak pernah berhenti mengalirkan airnya, aku juga datang untuk membawa sedikit cahaya dalam kegelapan." Santo merasa tertegun. Ia tidak bisa membayangkan bahwa orang yang selama ini ia anggap sebagai perempuan biasa ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Semua yang terjadi, semua yang telah ia terima, adalah bagian dari sebuah takdir yang lebih besar, yang lebih indah daripada yang bisa ia bayangkan. "Aku hanya ingin kau tahu, Santo," perempuan itu melanjutkan, "bahwa hidupmu tidak hanya tentang apa yang terlihat. Terkadang, kebaikan datang dalam bentuk yang tak terduga. Jangan pernah ragu untuk mengikuti hati dan menjalani hidup dengan penuh keyakinan." Santo mengangguk, perasaan penuh haru mengisi dadanya. Ia akhirnya mengerti bahwa hidup ini penuh dengan misteri dan rahasia yang harus disantau. Dan mungkin,
Perempuan misterius ini adalah jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini ia simpan dalam hati. Setelah pertemuan itu, perempuan itu tidak pernah muncul lagi. Namun, Santo merasa hidupnya telah berubah selamanya. Ia tak lagi merasa sendirian, dan ia kini tahu bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang selalu mendukungnya, bahkan dalam kesulitan sekalipun. Setelah pertemuan dengan perempuan misterius itu, hidup Santo mulai terasa berbeda. Meski perempuan tersebut tidak pernah kembali, kata-katanya terus terngiang dalam benaknya. Santo kini memiliki pandangan hidup yang baru. Ia merasa bahwa hidup bukan sekadar tentang berjuang untuk bertahan, melainkan juga tentang menemukan makna di balik setiap peristiwa, baik yang bahagia maupun yang menyedihkan. Mbah Sarmi, yang sejak awal merasakan perubahan dalam diri Santo, juga mulai melihat betapa anak cucunya itu semakin dewasa. Santo tidak hanya lebih rajin membantu Mbah Sarmi mengurus rumah, tetapi juga mulai melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan di sekitar desa. Ia membantu tetangga yang sedang kesulitan, menyumbang sedikit rezeki untuk anak-anak yang kurang mampu, dan bahkan membantu memperbaiki gubuk-gubuk yang rusak di sekitar pantai. Kebaikan yang mereka terima dari perempuan misterius itu kini mulai berbuah. Tak hanya kehidupan materi mereka yang semakin baik, tetapi hati mereka pun semakin lapang. Santo merasa bahwa setiap tindakan kebaikan yang ia lakukan, sekecil apapun, adalah bentuk syukur atas segala berkat yang telah mereka terima. Suatu pagi, setelah membantu tetangga memperbaiki atap rumah, Santo duduk di pinggir pantai, kembali merenung. Laut yang luas di depannya mengingatkannya pada kata-kata perempuan itu. Hidup ini seperti laut, selalu mengalir dan tak pernah berhenti. Santo kini memahami maksud dari kata-kata itu. Seperti ombak yang terus datang dan pergi, hidup pun penuh dengan perubahan. Kadang ada pasang, kadang ada surut. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita bisa terus berdiri tegak meski dihadapkan pada tantangan. Santo tidak lagi merasa terpuruk oleh kenyataan hidup yang penuh ujian. Ia tahu bahwa hidupnya akan selalu berubah. Namun ia memiliki kendali atas cara ia merespons setiap perubahan itu. Dengan semangat yang baru, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjuang, menjalani hidup dengan penuh harapan, dan tidak pernah menyerah, apapun yang terjadi. Mbah Sarmi, yang sering duduk bersama Santo di tepi pantai, merasa tenang melihat perubahan ini. Ia tahu bahwa meskipun usia semakin tua, Santo adalah anak yang telah siap untuk menghadapi dunia dengan penuh keyakinan. Keduanya, bersama-sama, menjalani hari-hari mereka dengan penuh rasa syukur, saling mendukung dan memberi semangat. Seiring waktu, Santo semakin dihormati di desanya. Orang-orang mulai melihatnya bukan hanya sebagai anak yang pernah kehilangan segalanya, tetapi sebagai sosok yang mampu bangkit dari kesulitan dan memberikan harapan bagi orang lain. Ia mulai memahami bahwa kebaikan, seperti yang diajarkan oleh perempuan misterius itu, bukanlah tentang mencari balasan, tetapi tentang memberi dengan tulus hati. Santo kini menjalani hidupnya dengan penuh harapan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar, berkembang, dan menjadi lebih baik. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah kehilangan arah, karena ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya yang selama ini tak ia sadari.